Nah, inilah yang memberikan pengaruh pada sakofa itu. Jadi pengetahuan ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi sakofa tadi yang membentuk peradaban atau tradisi kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan pengertian daripada sakofa Islam itu ya, di dalam memandang fenomena dan realita kehidupan harus berlandaskan akidah Islam. Sakofah yang diwajibkan oleh kita yang digambarkan di dalam buku ini dikatakan bahwa kewajiban itu adalah membina diri dengan apa? Dengan sakofah Islamnya tadi, ya. Yaitu apa? Dengan pengetahuan yang diwarnai oleh pandangan hidup tertentu, yaitu apa? Berlandaskan akidah Islam. Sakofah berkaitan erat dengan akidah, pembentuk gaya hidup, pola pikir, perilaku, dan kepribadian seseorang muslim. Sakofah itu terbentuk dengan prinsip dasar daripada satu ideologi. Karena kita membahas permasalahan Islam, ya, maka kewajiban seorang muslim yaitu mengambil sakofah Islam. Bagaimana sakofah Islam ini terbentuk? Ya berdasarkan daripada akidah Islam yang melalui Al-Quran dan Hadis Sunnah. Ya. Lain dengan sakofah Barat. Tapi tidak semua hal yang berkaitan dengan Barat itu kita buang, enggak juga. Selama hal itu berkaitan dengan materi, mungkin bisa kita ambil. Seperti misalnya komputer, ya kan, senjata, kemajuan teknologi. Ya mempelajari sakofah yang lain sih boleh saja, tapi asal jangan dijadikan satu prinsip kehidupan. Seperti misalnya kita memahami sakofah Barat, ya boleh-boleh saja. Ya. Sakofah orang-orang kafir itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dijadikan keyakinan. Ya. Jangan dijadikan pembentuk diri kita, tapi sebagai apa? Sebagai pengetahuan, sebatas sakofah saja. Tapi jangan dijadikan satu hal yang berkaitan untuk membina diri. Ya, ini bahaya. Ya. Jadi kewajibannya itu adalah dengan cara membina diri dengan sakofah Islamnya. Nah, ini wajib bagi setiap muslim. Baik mendalami nas-nas syar'i atau sarana-sarana yang memungkinkannya untuk mendalami dan menerapkan nas-nas tersebut. Jadi ternyata yang berkaitan dengan sakofah Islamnya itu adalah yang berkaitan dengan nas-nas atau dalil. Karena ada satu istilah atau satu kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-aslu fil af'al tuqayyidu bi hukmi syar'. Hukum asal suatu perbuatan itu terikat dengan hukum syara'. Ya. Jadi agar perbuatan kita selalu terikat dengan hukum syara', maka kita juga harus mengerti rambu-rambunya, aturan-aturannya, atau sumber-sumber daripada terjadinya hukum tersebut. Apa? Yaitu dalil yang berkaitan dengan hukum syara tadi, yaitu nas-nas syar'i. Jadi mungkin ayat-ayat hukum, ya. Sementara yang lebih perlu kita dalamnya adalah nas-nas syar'i, karena itulah yang wajib kita pahami sebagai apa? Sebagai panduan dalam kehidupan untuk membina diri kita, ya. Dan juga atau sarana-sarana yang memungkinkannya untuk mendalami dan menerapkan nas-nas tersebut, atau sarana-sarana. Jadi sarana-sarana di sini bahwa aturan the way of life itu memerlukan satu aturan, satu hal prinsip. Bisa dikatakan aturan ini adalah undang-undang. Nah, yang gitu ya. Nah, undang-undang yang mana undang-undang atau dasar daripada prinsip kehidupan ini yaitu Al-Quran dan Hadis ini harus diterapkan. Ya, sementara sarana-sarana yang berkaitan untuk menerapkan itu ya yang berkaitan dengan kekuatan atau institusi, ya. Institusi yang mengawasi nas-nas syar'i ini untuk diterapkan, dan juga kita harus memperjuangkan untuk menerapkan nas-nas tersebut dalam kehidupan. Sementara situasi dan kondisi saat ini itu terlihat cukup berat ya. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang menjaga. Ya, otomatis ya institusi. Institusi ini berkaitan dengan negara. Negara yang harusnya menerapkan aturan Islam itu sendiri. Ya, sakofah Islamnya itu sendiri. Jadi hal-hal yang mendukung untuk diterapkannya nas-nas tersebut, ya itu harus dipelajari juga. Seperti mempelajari hukum tata negara di dalam Islam seperti apa. Bagaimana bentuk negara di dalam Islam itu bagaimana. Terus apa sih yang ditunjuk oleh Rasulullah itu bentuk sistem negara seperti apa, kan gitu ya. Nah, ini kita harus paham gitu. Jadi di sini dikatakan untuk menerapkan semua itu
itu merupakan suatu hal yang wajib. Jadi tiada beda apakah mendalami sakofah yang berkenaan dengan hukum-hukum syara atau yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Nah, jadi antara the way of life, ya, dan juga the way of thing, baik itu pandangan hidup, ya, yang harus terapkan dalam kehidupan, atau pandangan dalam pemikiran, atau yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Jadi hal-hal yang membentuk kepada arah pemikiran-pemikiran Islam ini sangatlah penting. Ketika pemikiran kita ini tidak didasari dengan sakofah Islamiyah, maka cara kita memenuhi kebutuhan hidup kita pasti akan didasari dengan sakofah yang lain. Setiap manusia seperti itu. Dia pasti punya warna atau pandangan hidup tertentu, baik itu pandangan hidupnya itu mungkin kapitalis kah, atau mungkin komunis kah, ya seperti itu. Atau ya sebagai seorang muslim ya hendaknya kita harus menjadikan sakofah Islamnya itu sebagai pijakan dalam kehidupan, ya. Dan jangan kita mengambil sakofah barat, ya. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati, ya, kita bisa terjebak ke dalam kesesatan. Nah di sini sebenarnya puncak daripada permasalahan yang kita hadapi, selain daripada kewajiban yang harus kita jalankan. Ternyata menjalankan kewajiban itu tidak mudah. Kenapa? Di sini kita lihat bait berikutnya. Coba saya bacakan ya. Hanya saja satu hal yang sangat menyakitkan umat ini adalah bahwa sejak Barat memaklumkan perang terhadap negeri-negeri Islam, sekaligus memerangi kebudayaan dan peradabannya, Barat kemudian membentangkan hukum-hukum, pemikiran-pemikiran, dan kekuasaan mereka di negeri-negeri Islam. Sehingga akhirnya kaum muslimin berpaling dari sakofah Islam. Menyusul juga peristiwa pendegradasian kekuasaan Islam dan ketergelinciran kaum muslimin dari selamatnya perasaan dan kemuliaan Islam. Semua itu adalah akibat adanya propaganda-propaganda yang sesat dan menyesatkan terhadap Islam. Dan juga penyesatan sakofahnya yang disebarluaskan oleh para penganut kesesatan itu. Nah, di sini ini permasalahan kita. Jadi di sini kalau dikatakan hanya saja satu hal yang sangat menyakitkan umat ini adalah bahwa sejak Barat memaklumkan perang terhadap negeri-negeri Islam. Ini yang sangat membuat kita baper. Ya, saat ini benar-benar menyakitkan hati sekali. Kenapa? Karena kita akan terbentur dengan kewajiban yang harus kita lakukan tadi akan terbentur dengan masifnya sakofah Barat ini menghalangi aktivitas kaum muslimin untuk mendalami sakofah Islamiyah, dan dibenturkan dengan akan diperangi bahkan oleh Baratnya. Jadi mulai dengan perang terhadap negeri-negeri Islam, ya, dibantai kaum muslimin. Selain itu juga dia memerangi kebudayaan dan peradaban kita, yaitu sakofah kita tadi, ya, dirubahlah sakofah kita yang biasanya pakai hijab dibuka, ya. Yang biasanya kita belajar itu dengan dasar yang berkaitan dengan kebenaran atau penelitian yang bersifat memiliki referensi, tetapi kembali kepada dugaan, penelitian-penelitian yang berdasarkan asumsi, sehingga semakin jauh daripada kebenaran itu sendiri, bahkan bisa dikatakan mimpi yang jauh daripada hakikat fitrah manusia itu sendiri, ya. Jadi kebudayaan yang agung, kebudayaan yang tinggi, dan juga peradaban yang mulia daripada Islam itu semuanya diperangi oleh Barat.